Kemarin sudah kerja kuis belum? Sudah, Pak. Dikirim dalam bentuk PDF. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi stabilitas benda terapung ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi posisi sekarang ya kita berada di materi tentang keseimbangan benda terapung. Hal yang pertama yang perlu kalian pahami untuk materi ini adalah kemarin kita belajar tentang hidrostatika ya. Ada di situ perilaku saat cair diam dengan interaksinya dengan benda yang ada di sekitarnya ya. Kalau ada benda yang terendam dalam posisi stabil, maka perlu kita tahu bahwa ada dua gaya umum yang bekerja di situ. Jadi kalau ada benda yang terendam, dia akan mengalami gaya berat sendiri dari bendanya, ya. Jadi berat sendiri benda yang menimbulkan gaya yang kita beri simbol dengan Fg atau force from gravity ya, dengan tentu arah vertikalnya itu ke arah bawah, ya, gaya yang bekerja itu ke arah bawah. Dan untuk karena dalam posisi terendam atau dalam posisi stabil seperti itu akan ada perlawanan balik dari air yang berada di bawahnya ya, gaya tekanan air arah vertikal ke atas untuk meredam gaya yang mengarah ke bawah tadi yang berasal dari berat sendiri benda. Gaya yang ke atas ini ya kita namakan dengan buoyancy force atau gaya apung. Makanya kita sebut di sini dengan FB ya untuk force of buoyancy. Buoyancy itu terminologi yang dalam bahasa Inggris untuk pengapungan ya. Gaya tekan dari air untuk meredam gaya yang menekan dari atas. Nah, kalau kalian lihat di ilustrasi yang ada di sini, ada asumsi yang dipahami bahwa jika berat sendiri benda itu lebih besar daripada gaya apung yang melawan, ya, jika berat sendiri benda lebih besar dibanding dengan gaya apung atau buoyancy force-nya, maka pada posisi ini benda tersebut pasti akan tenggelam. Ya. Jika gravity force lebih besar daripada buoyancy force. Sebaliknya, kalau dia lebih kecil, misalnya force of gravity atau berat sendiri bendanya itu lebih kecil dibanding gaya apung yang melawan, maka pada posisi tersebut, maka bendanya akan posisinya adalah terapung seperti itu. Ya. Namun, jika pada posisi setimbang bahwa nilai gravity force atau berat sendiri benda itu sama dengan buoyancy force atau gaya apung yang melawannya, maka pada posisi ini maka benda berada pada posisi terendam ya. Jadi pada posisi itu dia jadi terendam. Nah, tentu prinsip ini biasanya digunakan pada sesuatu benda yang mungkin yang kita setting untuk bisa tenggelam atau tidak. Misalnya contohnya adalah kapal selam. Kapal selam bisa berperilaku dengan mengatur tekanan ataupun massa daripada kapal selamnya sehingga dalam posisi seperti itu dia bisa mengatur kedalaman sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi prinsip seperti ini saja yang digunakan soalnya pada saat untuk membuat kapal selam ya, bisa bermanuver seperti itu. Sebentar ya, sebentar.
telepon. Jadi ini yang pertama yang dipahami ya, bahwa ada buoyancy yang memberikan perlawanan terhadap berat sentrifugatif benda ya, dan dalam posisi setimbang, maka dia bisa berada dalam kondisi melayang atau terendam ya. Mungkin kalian sudah sangat familiar dengan ini ya. Mungkin dalam fisika atau di materi, salah satu materi dalam pelajaran fisika kalian sudah pelajari tentang hukum Archimedes ya. Jadi kira-kira kalau kalian melihat ini, apa yang kalian pahami dari hukum Archimedes ini? Ada yang bisa baca nggak ini hukum Archimedes? Saya tunjuk ya. Nurul Amelia Putri ada? Nurul? Iya, Pak. Apa itu Nurul? Apa bunyinya hukum Archimedes Nurul? Iya, Pak. Tidak fokus ini Nurul kayaknya. Rosdiana tadi dengar apa tadi yang saya sebutkan, Rosdiana? Dibaca, Pak. Ya. Nurul Amelia, sudah dengar dari Rosdiana? Iya, Pak. Silakan. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, stop sampai di situ. Stop sampai di situ. Bahasa ini kalian pahami nggak? Kalian bisa paham nggak maksudnya? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Putri Fitria mungkin? Tidak, Pak. Coba baca Putri. Yang di bawahnya, Pak. Enggak, di atasnya tadi, hukum Archimedes itu. Kalian Hukum nggak paham ya, Pak? Tidak, Pak. Ada yang paham di antara kalian? Halo? Tidak apa-apa salah, Pak. Grisvian ya, silakan Grisvian. Saya cuma tanya pendapat kalian untuk tentang hukum Archimedes ini ya. Sini kan jelas definisinya. Grisvian mau menjelaskan Grisvian? Kalau dari yang saya tangkap, Pak, Ya. misal ada benda dengan volume contohnya 10 cm kubik jatuh ke dalam air, dia akan mendapat gaya dorongan dari bawah sebesar volume dari kubus tersebut, Pak. Tolong diulangi Grisvian. Semisal ada benda yang masuk ke dalam zat cair, Ya. maka dia akan mendapat gaya dorong sebesar dari volume benda yang masuk dalam sesuai dengan volume atau area zat cair yang dia apa sih? Yang dia pindahkan ya. Ya, yang dipindahkan oleh kubus tersebut. Ada contoh yang bisa kamu berikan atau sudah betul Grisvian ya? Cuma mungkin Grisvian masih agak sedikit susah mencari bahasanya. Tapi saya pikir kamu paham. Ada contoh nggak yang lain? Kira-kira yang paling sederhana, yang paling dekat dengan kita lah. Kalau misalnya anggaplah kalian di kamar mandi nih, kalian punya ember seperti itu ya. Mungkin pada saat kalian dalam tanda kutip kalian mungkin buang air besar ya. Biasa kan orang menghayal seperti itu ya, tinggal duduk dan berpikir, dan biasa iseng nih. Ada ember di dekatnya, kemudian ada yang bisa lakukan itu? Halo? Misalnya di dekat kalian ada ember yang berisi air setengah ya. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak.
Bisa, Pak. Berarti kalian punya ember yang diisi air setengah, kemudian kalian punya timba di atasnya. Kemudian timbanya kebetulan adalah timbanya kosong ya. Timbanya kosong. Kemudian kamu tekan timbanya ke dalam permukaan air yang di dalam ember tadi itu, dan kamu tekan dengan menggunakan tenaga kalian. Pada saat kalian tekan, apa yang terjadi dengan permukaan airnya? Permukaan airnya menjadi Naik, Pak. Naik ya. Jadi dia naik sebesar berapa kira-kira? Anggaplah tadi awalnya Sebesar H0, volume timba, Pak. dia akan naik bukan sebesar volume timba, tapi karena kenapa? Kalau naik kan cuma sisi vertikal saja di situ, tidak bukan volume ya. Jadi dia naik menjadi H1. Artinya apa? H1 itu menjadi sisi vertikal dikalikan dengan luas embernya ya, luas bundaran embernya itu. Artinya kan kalau luas dikali dengan itu menjadi volume ya. Nah, volume yang tadi itu kalau kalian konversi dia menjadi gaya, maka itu akan sama dengan tenaga yang kamu keluarkan tadi untuk menekan timba tadi. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Modelnya seperti itu. Artinya kalau kalian memahami itu, kalian bisa tahu bahwa oh ternyata gaya yang dibutuhkan misalnya untuk melakukan rekayasa terhadap suatu kondisi itu bisa kita tetapkan atau kita tentukan ya. Ini kita lihat bahwa hukum Archimedes, kita lihat kalau misalnya di sini ada posisi misalnya ada benda yang terendam seperti ini ya. Di sini ada tinggi H untuk tinggi bendanya, kemudian di situ ada juga B ya, lebar benda. Nah, di sini pada saat kalian kita melihat dari sisi permukaan air sampai ke bagian bawah dari bendanya, ada tekanan air yang bekerja di situ. Ya, kalian sudah belajar kemarin tekanan air. Ada yang masih ingat rumus P sama dengan? Halo? Rumus tekanan sama dengan? Ada yang masih ingat nggak minggu lalu? Gamma H. Ya, Sama dengan F. gamma dikali H, betul. Atau gammanya bisa diberikan jadi rho GH ya. P, jadi di situ ada tekanan sebesar itu, kemudian di bagian dasarnya pun ada, dan karena dia saling meniadakan ya, kita lihat saling meniadakan karena posisi ini dia tidak bergerak ya. Jadi bisa terlihat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja pada posisi tersebut adalah gaya berat sendiri benda dan gaya hidrostatik dari airnya yang bekerja pada seluruh permukaan yang terendam air tadi. Karena pada posisi diam, maka tentu gaya dalam sisi horizontalnya itu saling menghilangkan atau saling meredam. Kemudian pada gaya bawahnya itu permukaan dasar itu ada gaya apung. Nah, pada posisi tadi kalau Fg sama dengan Fb atau ya gravity atau berat sendirinya sama dengan buoyancy force-nya, maka dalam posisi itu dia akan terendam. Nah, di sini kita bisa menyatakan dalam persatuan lebar untuk gaya berat sendiri ya, itu adalah gamma dikali dengan volume ya. Sebenarnya kalau kita lihat di situ ada satu persatuan lebar ya, jadi ada satu angka satu di situ tapi cuma tidak kelihatan. Ini kalau kita lihat gamma B ya, gamma B dikali H itu menjadi tekanan. Untuk berat bendanya adalah gamma dikali volume ya, atau kemudian kalau untuk buoyancy-nya, kalau kita anggap bahwa Fg sama dengan Fb nanti ya, Fb itu ada buoyancy, berarti di situ ada tekanan air dikalikan dengan lebarnya. Sedangkan gamma air dikalikan dengan posisi yang terendam saja. Jadi itu H kecil, bukan H besar lagi ya. Berarti untuk tekanannya. Pakai rumus Newton. 1
kita dapatkan asumsi bahwa jika pada sisi vertikal itu sama dengan 0, maka kita asumsikan bahwa buoyancy force itu sama dengan gravity force. Ya, gaya apung yang diberikan itu sama dengan gaya berat bendanya. Bisa dipaham ya? Gaya apungnya sama dengan gaya berat bendanya. Kemudian gaya apung kita breakdown menjadi tekanan dikalikan dengan B, ya. Angka 1 di situ. Kemudian P-nya kita breakdown menjadi gamma air dikali H. Jadi besarnya buoyancy force itu adalah gamma air dikali H dikalikan dengan lebar bendanya. Ya. Sedang kemudian kita dapatkan bahwa H dengan B itu adalah luasan, sehingga kita dapatkan Fg gamma air kali A. Nah, ini adalah untuk persatuan lebar. Sebenarnya ada angka 1 di situ, tapi tidak dituliskan, ya. Nanti akan kita lihat seperti apa modelnya pada saat masuk di perhitungan, ya. Kemudian berikutnya, untuk kestabilan benda yang terapung, kita biasa menggunakan satu asumsi atau satu parameter yang dikenal dengan nama titik metasentrum. Nanti akan kita pelajari. Di sini dikatakan bahwa sebuah benda pada saat dia terapung, ya, atau terendam, pada dasarnya dia memiliki titik berat sendiri. Itu yang kita sebut dengan titik pusat berat benda, atau kita simbolkan dengan B0 di sini, ya. Kemudian pada sisi terendamnya, pada sisi yang bagian terendam itu ada juga titik berat apung. Itu yang kita cari pada sisi terendamnya, yang kita sebut dengan A0 di sini. Nah, asumsinya suatu benda apabila dia stabil, maka dia tidak akan terpengaruh oleh gangguan kecil. Dan di sini dijelaskan bahwa sebuah benda yang terapung dalam posisi keseimbangan yang stabil itu apabila di situ titik pusat berat bendanya itu berada di bawah titik pusat apungnya. Jadi posisi B0 itu di bawah A0. Itu kalau dia stabil. Dan sebaliknya, kalau dia terbalik, misalnya posisi titik pusat berat bendanya berada di atas, maka pasti dia kondisinya tidak stabil. Dia akan masih terus bergerak. Bila titik pusatnya ini berimpit, maka dia berada pada posisi indifferent, ya, atau keseimbangan sembarang. Jadi dia posisinya seperti itu. Ini yang saya sebut tadi, bahwa untuk kondisi stabilitas benda, baik itu yang terendam maupun posisinya terapung, kita bisa lihat berdasarkan pada tinggi metasentrum yang dimiliki. Jadi ini titik metasentrum, itu adalah titik potong M yang kelihatan di sini. Apabila kita goyangkan posisi garis vertikalnya itu dan kita tarik garis dari bawah, maka akan ada perpotongan yang disebut dengan titik metasentrum. Ya. Titik metasentrum ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus seperti yang kalian lihat di layar kalian. Kalian bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nilainya sama dengan I0. Jadi kalau untuk persamaannya, ya, bahwa I0 adalah momen inersia. Kalian sudah dapat materi momen inersia di merek 1? Sudah, Pak. Apa momen inersianya kalau dia segi 4? Persegi panjang? Apa rumus momen inersia untuk segi 4? Persegi panjang? Rumus momen inersia. Ada rumusnya, ya, jadi 1/12 B dikali H pangkat 3. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia misalnya dia lingkaran, dia 1/64 sekian, ya. Jadi ada rumus-rumusnya untuk setiap jenis bentuk, ya.
Ini kita lihat untuk tinggi metasentrum, yang pertama di situ harus kita cari adalah momen inersia tampang benda yang terpotong oleh permukaan zat cair, ya, yang terendam maksudnya ini. Kemudian V itu adalah volume zat cair yang dipindahkan oleh bendanya. Kemudian itu dikurangi dengan jarak antara pusat berat benda dengan pusat apungnya, ya. Jadi jarak dari A0 ke B0. Asumsinya di sini bahwa jika M lebih besar dari 0, maka bendanya kita katakan stabil. Jadi pada posisi itu dia stabil. Kalau dia lebih kecil dari L, lebih kecil dari 0, maka dia dalam posisi tidak stabil, ya. Kalau dia posisinya sama dengan 0, maka dia posisinya adalah netral atau indifferent. Jadi posisinya dia dari sisi horizontal dan vertikal itu stabil. Bisa dipaham sampai di sini? Halo? Bisa dipahami nggak sampai di sini? Ada yang tidak jelas atau kurang jelas mungkin? Silahkan ditanyakan kalau mau bertanya. Halo? Semuanya jelas? Jelas, Ini Pak. tidak ada jawaban. Jelas ya. Sudah ada Irfan, dia mewakili semua. Jelas. Semoga nanti bisa jawab soal semua ya. Kalau sudah UTS atau UAS kalian nanti. Saya sudah sampaikan bahwa kalau ada yang tidak jelas, silahkan bertanya ya. Bertanya saja. Sekarang ini contoh soal ya. Jika kita mendapatkan sebuah silinder seperti ini, ya, ada silinder dengan diameter, jadi kalau silinder berarti dia lingkaran seperti itu, dengan diameter 3 meter, dan tinggi silindernya adalah 3 meter. Kemudian di situ ada kerapatan relatif sebesar 0,8. Apa artinya itu? Apakah benda ini lebih berat atau lebih ringan daripada air kira-kira? Halo? Lebih ringan. Oke, Zulkifli. Mantap, Zulkifli ya. Lebih ringan, betul. Dengan nilai yang lebih kecil dari 1. Ya. Oke. Kemudian di situ ada kedalaman terendamnya, itu adalah H kecil. Jadi dibedakan ya, H besar untuk tinggi total benda, sedangkan H kecil adalah yang tinggi yang terendamnya. Benda tersebut mengapung dengan sumber vertikal. Dia tanyakan di sini berapa tinggi metasentrum dan bagaimana stabilitasnya. Jadi tentu otomatis kita harus menghitung tinggi metasentrumnya ya. Sekarang kita lihat pada posisi ini, ya. Di situ ada 2 titik berat yang dilihat. Ada titik pusat berat bendanya, perhatikan ya, yang kita simbolkan dengan B0, dan ada titik pusat apungnya, yang kita sebut dengan A0. Ya. Perhatikan bahwa A0 ditentukan berdasarkan pada tinggi H kecil, ya, bukan pada H besar. H besar adalah titik berat benda, sedangkan H kecil adalah dipakai untuk titik pusat apungnya. Sekarang kita coba lihat di situ, karena kita ketahui kerapatan relatifnya adalah 0,8 dan kita mengetahui berapa gamma air, maka gamma bendanya itu bisa langsung kita hitung. Gamma bendanya adalah dikalikan dengan 1 kalau asumsinya untuk ton per meter ya. Itu 0,8 kali 1 dapat 0,8 ton per meter pangkat 3. Sekarang kita hitung berat bendanya. Artinya gamma benda kita sudah tahu, berarti kita tinggal menghitung berapa volume bendanya. Rumus lingkaran apa? Kalian ingat nggak rumus lingkaran? Mencari luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan
1/4. 1/4 pi kali D pangkat 2 kali tinggi. Kalau pakai jari-jari apa rumusnya? Mencari luas. 1/2 pi kali R pangkat 2 Kenapa? kali tinggi pangkat 2. Salah itu kalau luas lingkaran. Pakai 1/4. menggunakan jari-jari. Betul. Pi kali R kuadrat. Kalau pakai diameter 1/4 pi D kuadrat ya. Kalau dikalikan dengan tingginya, maka kita dapatkan volume ya. Kemudian kita kalikan dengan gamma benda sehingga kita dapatkan berat benda. Paham sampai di situ ya? Kemudian untuk berat air yang dipindahkan, karena dia bentuknya lingkaran, otomatis bentuk yang air yang dipindahkan itu ya bentuknya lingkaran dengan volume yang terendam. Tinggal dikalikan dengan gamma airnya, karena yang dihitung di sini adalah air. Jadi kelihatan di situ bahwa berapa berat air yang dipindahkan. Dalam posisi dia mengapung, ya karena tadi ada informasinya bahwa dia mengapung, maka kita asumsikan atau rendam ya, maka kita asumsikan bahwa dia gravity force itu sama dengan buoyancy force-nya, atau berat bendanya itu sama dengan berat buoyancy atau gaya apungnya. Kita tinggal masukkan tadi substitusi nilai Fg dan nilai Fb ke dalam persamaan, sehingga akan ada yang saling menyediakan itu termasuk kayak 1/4 pi D kuadrat itu kan hilang. Sama-sama terhapus ya. Tinggal tersisa H kali gamma benda, sama dengan H kecil dikalikan dengan gamma air. Sehingga dari sini, kita bisa tahu berapa tinggi benda yang terendam. Jadi kita bisa tahu berapa tinggi benda yang terendam berdasarkan pada persamaan tadi. Jadi kalikan dapatkan nilai H itu sebesar 2,4 meter. Jadi kalau 2,4 meter berarti untuk titik beratnya, untuk titik berat benda itu kan 1/2 H ya. 1/2 H-nya tadi berapa tadi H-nya? Hanya sebesar 3 meter. Berarti 1/2 dikali 3 dapat 1,5. Sedangkan untuk yang A0-nya, artinya dia adalah 1/2 dari H kecil. Berapa H kecilnya? H kecil sama dengan 2,4 meter. 2,4 meter. Berarti 1/2 dari itu. Berarti dia dapatnya 1,2. Maka untuk mencari A0 B0-nya, itu adalah 1,5 dikurangi dengan 1,2, kita dapatkan nilai sebesar 0,3 meter. Paham ya? Untuk momen inersia yang terendam dalam posisi dengan bentuk lingkaran, maka rumus inersianya adalah seperti ini, 1/64 kali pi kali D pangkat 4. Persatuan inersia itu biasanya adalah L pangkat 4 ya, atau dimensinya L pangkat 4, atau meter pangkat 4 contoh ya. Kemudian untuk volume air yang dipindahkan tentu kita hanya merujuk pada benda yang terendam saja, karena volume air itu yang dipindahkan. Kita tinggal kalikan dengan volume, ya kita dapatkan 1/4 pi D kuadrat dikali H dapat 16,965. Kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan tinggi metasentrum tadi. Jadi inersianya kita sudah dapatkan 3,9761. Volume air yang dipindahkan adalah 16,965 dikurangi dengan 0,3. Kita dapatkan nilai sebesar minus 0,066 meter. Artinya apa? Dia lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 0. Artinya benda tidak stabil. Stabil. Ya. Ya. Itu mungkin untuk aplikasi daripada tinggi metasentrum ya. Satu lagi sebelum kita tutup. Nah, ini ada contoh lagi nih. Ada orang yang kebetulan dia mencoba berdiri di atas papan, ya. Berat orang ini sebesar 100 kilo. Kemudian berada di tengah papan posisinya. Kemudian ukuran papannya itu panjang kali lebar kali tinggi itu 6 kali 0,4 kali 0,3 meter ya. Berarti tebalnya 30 cm. Kemudian letak titik pusat berat orangnya adalah 0,5 meter dari atas papan. Kemudian kita coba cari karakteristik kayunya, nilai gamma kayunya ada 0,8 ton per meter pangkat 3.
sedangkan air 1 ton per meter pangkat 3 ya. Kita lihat sekarang tinggi metasentrumnya gimana. Bisa dipahami ya soalnya ya. Sekarang kita lihat di situ berat papan, berarti volume papan dikalikan dengan gamma papannya ya, dapat 0,576 ton. Sedangkan berat orangnya tadi sudah ada 100 kg. Nah, kita dapatkan di sini titik berat seluruh benda dari dasar papan ya. Jadi kita menghitung dari dasar papan itu besarnya adalah Fg, misalnya kita persamakan di antara titik berat bendanya secara keseluruhan dikalikan dengan gravity force-nya itu sama dengan 0,1 adalah berat orangnya dikalikan dengan titik berat orangnya 0,5 ditambah dengan, karena kita melihatnya dari dasar papan adalah tebal papan, berarti 0,5 tambah 0,3 dikali 0,1. Kemudian ditambah dengan 0,576 ya, itu berasal dari berat papan dikalikan dengan 1/2 karena dia seperdua dari tebal ya, berarti 1/2 dikali 0,3. Nah, kita dapatkan nilai 0,1 kali 0,8 tambah 0,576 kali 0,15 per F. Ini kita lihat ini per B0 ya, per Fg ya. Fg-nya kan kita sudah dapat ini berat totalnya ya, 0,676. Artinya kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga kita dapatkan titik berat secara keseluruhan dari bendanya. Bisa dipaham sampai di sini? Bisa ya, Cindy sudah paham. Saya anggap yang lain juga sudah paham. Nah, di sini jika kita asumsikan bahwa dia tenggelam, papan ini tenggelam sedalam H meter, maka volume yang dipindahkan itu adalah sama dengan Fg per gamma air ya. Artinya berat benda sendiri dikalikan dengan dibagi dengan gamma air. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa gamma air dikalikan dengan V ya. Jadi ada volume yang dipindahkan. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan 2,4 kali H sama dengan Fg-nya tadi 0,676, kita dapatkan H kecil sebesar 0,282. Artinya kalau tadi tebalnya 0,3 berarti masih ada kelihatan sekitar 0,12 meter. 10 cm atau 12 cm mungkin ya. Ya, sekitar 12 cm. 2 cm. Karena ini 0,28 ya. Masih ada yang tidak tenggelam. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut. Pada posisi ini, maka letak titik pusat apungnya adalah 1/2 dari yang terendam tadi, 1/2 dari dikali 0,282 dapat 0,141, maka kita dapatkan jarak antara titik pusat apung dengan titik pusat berat benda sebesar 0,268 dikurangi dengan 0,141 dapat 0,127 meter. Kemudian momen inersia karena dia segi 4, kita dapatkan 1/12 BH pangkat 3, kita dapatkan inersianya. Kemudian volume air yang dipindahkan adalah volume air yang terendam dikalikan dengan gamma air ya, dengan volume bendanya, sehingga kita dapatkan nilai sebesar 0,676. Sedangkan tinggi metasentrumnya kita masukkan ke dalam persamaan tadi, inersianya ada 0,032 dibagi dengan volume air yang dipindahkan sebesar 0,676 dikurangi dengan jarak antara titik pusat apung dengan titik pusat berat benda sebesar 0,127. Sehingga kita dapatkan nilai yang minus juga, yaitu minus 0,07. Artinya apa? Orang tadi itu nggak bisa berdiri di atas papan, karena pasti akan jatuh. Jadi, seperti itu ya, prinsip untuk materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.